Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan aku, Nyimas Madasari. Hai, halo. Sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya buat semuanya yang sudah hadir. Selamat menonton, dan hari ini tema readingannya apa? Yuk, simak ya teman-teman semuanya. Ada seseorang yang saat ini sedang menyesali apa yang pernah dia lakukan ke kamu, ya. Dan di sini juga kayak seseorang ini tuh emang lagi seperti membayar ya, membayar semua sikap bersalahnya dia yang pernah dia lakuin ke kamu, dan sekarang-sekarang ini dia lagi ngerasain hal tersebut gitu. Dan aku lihat di sini juga seseorang yang secara energi ya, dia ini sebetulnya lagi butuh support gitu. Secara energi lagi butuh support dari teman-temannya, termasuk juga mungkin dari kamu. Dan bisa jadi seseorang yang kita sedang bacakan ini memang dalam kondisi yang sedang memprihatinkan. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat pembacaannya buat teman-teman yang baru gabung. Disclaimer ya, bahwa pembacaan ini bersifat general reading, jadi tidak bisa resonate dengan energi banyak orang ya, dan bisa kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Jadi teman-teman semuanya, jangan berburuk sangka dan juga jangan sampai patah hati ya yang ngelihatnya. Tapi ini adalah kondisi atau kabar ya dari seseorang yang berdealing dengan kamu, bahwa saat ini seseorang ini tuh lagi kayak nyesel banget, secara batinnya tuh kayak nyesel banget, dia tuh nggak baik-baik sama kamu gitu ya, di masa lalunya nggak baik-baik. Jadinya saat ini dia ngalamin momen-momen yang menyedihkan, yang menyusahkan dia. Terus apa ya, kayak nggak enak lah gitu situasinya. Apalagi di sini dia kayak mengharapkan gitu bantuan, mengharapkan perhatian dari kamu. Tetapi karena mungkin perbuatan dia, sesuatu yang pernah dia lakuin ke kamu, bikin dia jadi malu kan ya, udah bikin salah. Terus dia juga mungkin sering nyepelein kamu, jadi mau minta bantuan tuh sulit gitu ya, sulit. Dianya kan mikir banyak banget gitu yang kepikir sama dia. Apa kamu mau membantu dia? Apa kamu bisa gitu membuka hati kamu buat bantu dia? Sedangkan dia dulu pernah nyakitin kamu gitu ya, pernah membuatmu malu. Nah, seseorang ini ingin menyampaikan sebuah penyesalannya kepada kamu, dan mungkin tidak akan bisa kamu saksikan secara nyata, secara apa ya, objeknya dia tuh nggak bisa sampai, dia itu nggak bisa nyampe ke kamu secara tangannya, itu nggak bisa jabat jabat tangan, tetapi perasaannya dia itu udah kerasa banget, kayak maaf ya gitu, udah melukai kamu, maaf banget, nyesel banget dia ngelakuin hal itu gitu ya. Memang kamu salah gitu, tapi dia lebih salah karena dia sudah membeberkan, mungkin menjelekkan kamu, atau ya intinya kamu banyak banget baik ke dia, tapi dia nggak bisa membalas itu perbuatan baiknya gitu ya. Di sini kayak dia lagi dapat peringatan gitu, dan sepertinya mungkin dapat karma dari hasil perbuatan yang pernah dia lakukan ke kamu ya. Dan saat ini pun dia kayak kepingin cari teman gitu ya, yang bisa
menyampaikan, yang bisa menyambungkan ucapannya gitu ya, ucapannya, penyesalannya dia ke kamu. Jadi dia tuh cari teman, cari orang lain yang bisa deketin kamu untuk bisa mencari informasi dan membukakan pintu maaf gitu buat dia. Ini yang aku lihat ya, dia lagi usaha banget gitu buat deketin orang yang kenal sama kamu atau orang yang baik sama kamu supaya bisa menyambung lagi silaturahmi dengan kamu. Seseorang ini bisa juga dia adalah mantanmu atau temanmu atau keluargamu yang pernah mungkin mengecewakan kamu, terutama mungkin juga ya intinya gimana sih kamu dulu diabaikan gitu ya. Dan saat ini kehidupan kamu jauh lebih baik, tenang, terus dia tiba-tiba datang dengan air mata atau yang kalian harus tahu dia sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan gitu ya. Sekarang lagi benar-benar dia keadaannya sedang terpuruk. Yuk kita lihat ya, seseorang ini siapa sih dan bagaimana saat ini kondisi dia, kenapa dia sampai nyesel gitu, sampai nyari kamu buat minta maaf. Oke, kita dapat the Fool ya. Orang ini ciri-ciri khususnya adalah mungkin bisa dikatakan orangnya nggak responsif ya dengan hal apapun. Kamu mungkin dulu sayang banget, kamu dulu mungkin perhatian banget, tapi kayak buta aja dianya. Terus di batinnya itu kayak mati rasa. Kok bisa ya dia nggak ngerasain ketulusan kamu, terus juga orang yang nggak tahu terima kasih ya. Dan seakan-akan banyak kesalahan yang dia perbuat, tapi dia nggak ngerasa berbuat salah sama kamu. Nah, makanya saat ini dia kayak nyesel, berarti penderitaan yang dia alami ini jauh lebih besar dari mungkin perbuatan yang dia udah lakuin ke kamu. Dia keinget kamu wajar, mungkin dia juga bukan orang biasa ya gitu. Dia tahu mungkin siapa orang yang paling dia sangat-sangat sering jahati gitu. Jadi dia teringat sama kamu gitu. Ya. Dan di sini ada Queen of Swords. Seseorang ini aku lihat orang yang selalu menantang kamu ya, menjelek-jelekan kamu. Terus juga kalau kulihat dari ciri khas di orang ini, mudah banget terprovokasi ya. Terus juga mudah banget marah, orangnya gampang baperan. Terus ngomong sedikit nanti pasti ngasih peringatan sama kamu, terus nanti langsung membeberkan kesalahan kamu pada orang banyak, atau mungkin dia mengaku-ngaku tidak salah gitu. Sebetulnya orang ini tuh takut, sebetulnya takut banget sama kamu gitu. Udah tahu dia ini penakut, baperan, tapi dia suka nantang-nantang kamu yang orangnya aku bisa lihat dan aku bisa pastikan bahwa kamu juga sudah banyak ngalamin kesusahan dalam hidup. Jadi kamu tuh sering mengabaikan nih di Five of Pentacle, sering mengabaikan orang-orang yang mengolok kamu ya. Dan emang sih kamu juga ngerasain gitu, ngerasain banget luka batinnya. Cuman daripada kamu tenggelam dan orang-orang nanti melihat posisi kamu dan nanti memperkirakan kamu eh, apa ya, seakan-akan keadaannya menyedihkan, kasihan. Kamu bukan tipe orang yang ingin dikasihani. Jadi kamu lebih banyak menutup luka batinmu, menutup rasa sakitmu, menutup kekecewaan kamu dengan selalu riang gembira di hadapan teman-teman, yang sebetulnya kamu sangat terluka dengan orang ini. Dan orang ini ya orangnya hobi kumpul-kumpul gitu. Jadi teman-teman mau tahu ciri khasnya, dia punya geng atau dia punya kelompok atau dia punya circle nih belakangan ini.
dia punya teman-teman deket ini yang baru dibuat atau memang mereka sudah sangat kenal lama, tapi akhir-akhir ini, belakangan ini, semenjak ada situasi dia mungkin nyenggol kamu, dia ngerasa takut, dia ngerasa merasa dia adalah korbannya, merasa dia terintimidasi, apa ya maksudnya, kayak dia cari perlindungan lah gitu, dia cari teman, dia cari kebiasaan yang biasanya mungkin dia males kumpul-kumpul, males ngobrol, tapi ini tuh dia tiba-tiba jadi orang yang suka nimbrung sana sini karena dia kepingin cari sensasi itu yang pertama, yang kedua mencari perlindungan kalau diserang sama kamu, dia nanti kan nggak terlihat jahat gitu ya, nanti dia ada yang membela. Jadi mungkin dia sifatnya nggak diketahui orang kalau dia ini manipulatif. Dia mencoba untuk baik ke semua orang, ceria gitu ya, seakan-akan nggak punya masalah, tiba-tiba kamu berurusan sama dia terus kamu bikin masalah. Nah, dia kan nanti diuntungkan karena dia punya kelompok. Biasanya teman-teman ya, orang salah, orang berbuat tidak benar, tapi kalau dia punya kelompok pasti dia menang gitu ya. Kamu kehilangan reputasi kalau kamu nggak punya kelompok walaupun kamu sebetulnya tidak berbuat salah gitu. Itu sih ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada Four of Cups, di mana sebetulnya teman-temannya di sini memberikan peringatan sama dia, ngasih tahu nih. Hatinya baper ya, terus dia bilang, "Duh, maaf, nyesel." Jadi seolah-olah tuh dia kayak menyesali perbuatannya itu ke teman-temannya, ke circle barunya, ke kelompok yang baru dia buat gitu ya, untuk mengamankan dia. Dia nyeritain semua kejadian, mungkin juga bisa dibilang itu tidak asli, tidak benar dia menceritakannya ya. Terus dia mendapat dukungan tuh dari temannya yang kebetulan dia orang ya, orang punya lah, mungkin orang punya nama, dia punya kedudukan, jadi seakan-akan aman. Dia mungkin mengarang cerita bebas ya supaya dia dapat support, dan kebetulan dan pas banget dia juga dibantu dan dibela, dan pas bangetnya lagi ada temannya yang dalam satu circle ini sama energinya kayak dia gitu, kurang suka sama kamu, di depan baik tapi di belakang suka membicarakan apa yang sudah kamu beri, apa yang sudah kamu tolong. Jadi tidak bisa dia diam dengan berterima kasih, justru malah dicela gitu, malah dicela pemberian kamu, kasih sayang kamu gitu, kamu melindungi dia itu dicela, diomongin, diketawain gitu sama dia ya. Dan dia emang kebetulan banget pas baik bagus gitu nasibnya, dia dapat lindung dari orang yang punya nama atau punya kedudukan di grupnya. Bahkan kalau orang lain bermasalah gitu ya, suka cari dia tempat berlindung semua orang, dan orang ini salah gitu, sudah melawan kamu atau membuat kamu supaya tersingkir gitu, supaya dia menang. Emang di sini aku lihat memang kondisinya dia kayak ngerasa bahagia ya, stabil karena dia udah mendapatkan perlindungan. Jadi di sini dia merasa seneng banget gitu. Dan beberapa teman barunya ini mungkin memberitahukan pada beberapa teman yang lain gitu untuk bantu dia atau untuk mensupport dia kalau nanti atau memang sudah ada pergerakan dari kamu, mungkin kamu membuka atau membongkar gitu ya kebohongannya dia, dan dia dapat support teman-teman. Jadi apa yang kamu lakukan itu sebetulnya bukan nggak baik ya, bukan sia-sia ya, tapi kurang pas momennya, kurang pas waktunya, karena ternyata dia baru saja mendapatkan teman dan pas banget temannya ini ngedukung semua apa yang dia omongin ya. Ini mungkin juga nggak asli, apa yang dia terjadi dengan kamu itu nggak asli gitu ya, dan ini atas kesalahannya dia, tapi dia pandai bersilat lidah gitu. Di sini ada Four of Wands. Aku rasa dari dukungan teman-temannya ini bikin dia naik pedenya, jadi nanti hati-hati nih ya, hati-hati nih, kayak ngerasa dia ini nggak akan bisa kalah gitu karena dia
lihat aja orang-orang percaya kok sama saya. Jadi dia ngerasa gitu ya, dia ngerasa sekarang-sekarang ini perasaannya lagi seneng karena teman-temannya semua pada yakin dia nggak berbuat salah. Tapi pada 3 kartu di atas menggambarkan dia pengen minta maaf, ya kan? Secara energi orang ini mau minta maaf gitu loh atas perbuatan red flag-nya dia ke kamu. Lah, dia cari teman kan? Cari teman buat ngelindungin dia, dan benar, dia dapat teman bukannya menyadarkan dia gitu ya, tapi justru untuk berbuat jahat lagi ke kamu. Karena aku lihat di sini ada Four of Wands dengan Four of Cups ya. Angka 4 tuh bisa juga angka yang kurang baik gitu. Kalau ya, jadi seakan-akan dia hanya ingin memanipulasi teman-temannya untuk bisa memberikan energi agar dia bisa melawan kamu atau menjatuhkan atau menyingkirkan kamu tanpa tanpa tenaganya dia gitu loh ya. Dia benar-benar bisa bikin kamu kapok, tapi bukan caranya berhadapan satu lawan satu, tetapi dia menyerang kamu dengan menggunakan orang banyak supaya berpihak kepada dia. Dan kita lihat apa yang akan terjadi pada dia ke depan nanti setelah dia berbuat demikian kepada kamu. Ada As of Cups, perasaannya nggak enak, gelisah banget. Dia emang dapat dukungan ya, dapat dukungan dari teman-temannya, makanya dia ngerasa nyaman, ngerasa gak stres gitu. Tetapi dia mendapat kartu As of Cups, artinya adalah ada kekuatan lain yang ada pada diri kamu, yang melindungi kamu, yang membuat diri dia ini, kan dia udah punya teman, dia juga udah memastikan nih cerita dia ke teman-temannya bahwa dia mendapat pengakuan benar gitu ya, tidak bersalah. Tetapi dia tetap gak bisa tenang teman-teman, dibikinnya hatinya galau terus. Karena yang dihadapi mungkin adalah orang cerdas seperti kamu ya, orang yang mungkin ngerti bagaimana cara melawan musuhnya. Ini energi dari Cancer ya, Scorpio dan juga Pisces. Jadi bisa jadi sudah punya kekuatan walaupun kamu ini hanya sendirian, tidak berkelompok. Dia punya kegelisahan yang cukup besar gitu. Kok kamu nggak ada takutnya sama dia dan teman-temannya? Nggak bisa tenang, dia khawatir kan karena dia berbohong nih sama teman-temannya menceritakan kamu. Jadi dia takut ketahuan, pada akhirnya apa, gelisah karena dia nggak mau dong kehilangan teman-teman yang bergengsinya itu, teman-teman yang bisa menaikkan gengsinya dia gitu ya. Ada Wheel of Fortune, pergerakannya udah mulai kerasa, dia udah mulai ngerasain dampak dari perbuatannya dia nih belakangan ini, atau baru saja dia ngalamin suatu tragedi yang tidak mengenakkan perasaannya ini gitu ya. Mungkin dia ada orang lain yang nawari dia kerjasama, tapi tiba-tiba aja dia diputus gitu, nggak jadi kerjasama sama dia. Tiba-tiba saja dia mau dapat rezeki besar ya, rezeki bagus, tapi tiba-tiba itu rezekinya diundur, dipending, nggak jalan, dia belum dapat sampai detik ini dan ngarep terus sampai detik ini. Di Wheel of Fortune artinya keberuntungan dia tuh tertunda ya. Dia juga diajak mungkin diberikan kesempatan untuk menjadi sebuah pemimpin, jadi seorang pemimpin di sebuah mungkin tempat yang dikasih sama teman-temannya ini, dipercayain karena dia punya modal ngomong, punya modal tampang gitu. Dari cara dia menceritakan kamu, menjelaskan detail tentang perselisihannya dengan kamu, mereka ini, teman-temannya ini bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang saat ini melukai kamu ini punya keahlian, punya kelebihan yang akhirnya dia dikasih
kepercayaan untuk mengurus sesuatu. Mungkin dia dijadikan seorang pemimpin atau dijadikan orang ketua lah gitu yang membawahi beberapa kelompok. Mungkin dia punya ada acara gitu ya, terus dia dikasih tanggung jawab gitu. Ternyata apa? Nggak jadi, nggak jadi. Ada aja yang membuat teman-temannya ini berubah pikiran untuk diserahkan ke dia, ya. Nah, dia lagi ngalamin teman-teman sekarang. Lalu di sini ada Four of Sword tuh kan, kita dapat angka 4 banyak. Bisa jadi ini kan adalah sebuah peringatan atas kesalahan yang diperbuat oleh kita terhadap seseorang. Dan aku bilang mungkin kamu orang baik, jadi jangan melawan orang baik. Kelak akan mendapatkan balasan yang sangat sakit dan menyedihkan, yang selalu akan terasa dan teringat di dalam hati, di dalam sanubari. Dan di sini aku melihat dia sebetulnya sudah susah payah ya untuk melindungi image-nya dia dari teman-teman yang sudah dia dekati gitu. Dan mungkin teman-temannya itu melihat atau menilai kamu mungkin punya personal branding yang lebih baik daripada dia, tanpa menjelaskan, membuka aib dia gitu kepada siapa lagi. Jadi di situ kamu menang. Jangan salah loh, orang yang tidak melawan itu bukan lemah. Tetapi justru hukuman karmanya itu memang mungkin kamu nggak denger, kamu nggak lihat, tapi dia ngerasain gitu. Dia ngerasain, mungkin nggak ada yang nyampein ke kamu karena kamu lagi jauh, tapi dia ngerasain perihnya, ngerasain capek dengan kebohongan yang dia lakukan. Sehingga kalau kebohongan satu kali dan di awal dilakukan demi reputasi, maka akan kesulitan untuk berjalan ke masa depannya. Kalau dia nanti sampai ketahuan, dia malu gitu ya dengan kenyataan yang ada, bahwa dia itu sebetulnya bukan orang yang paham, orang yang pintar, orang yang ahli gitu ya. Four of Swords akhirnya terluka juga mengenai dirinya sendiri. Apa yang diucapkan terkena badan sendiri. Untuk orang-orang yang jahat biasanya kalau ngelawan orang baik tuh akan seperti itu ya. Dan di sini ada Seven of Swords ya, yang dia lakukan. Keinget terus, diulas balik dalam pikirannya, apa sih yang sebenarnya sampai bikin kamu dibantuin, dibelain, terus cuek, terus pemaaf, pinter, serba bisa. Ingat semua. Kenapa? Dia pengen kembali ke kamu sebetulnya. Karena tidak ada jalan lain kecuali mungkin kembali ke kamu untuk meminta maaf, menyesali perbuatannya. Dia khawatir ada sesuatu yang sedang mengincar dia, bahaya yang sedang mengincar dia ke depan nanti. Dan dia ngerasain guys, dia juga peka intuisinya. Dia belum minta maaf, takut gitu nanti pada saat udah parah dia baru cari kamu, kamu susah dicari. Ya di sini dia kayak pengen balik lagi, kayak pengen memanipulasi kamu. Intinya membohongi kamu. Gue kenapa sih? Ya supaya kamu percaya dia nyesel, terus kamu bisa baik lagi ke dia, padahal semuanya dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau tiba-tiba kamu dicat sama dia, tiba-tiba maaf ya aku udah melakukan kesalahan ini pada kamu begini begitu, kan di screenshot sama dia, diedarkan ke semua, diperbanyak gitu kata-katanya bahwa kamu bahwa kamu memaafkan dia nih, orang dia udah maafin kok nih, lihat nih pengakuannya, tapi nanti dia ngulangin lagi perbuatan salah. Jadi kalau kamu nanti dijahatin dia, orang nggak akan percaya karena dia ngasih lihat nih sama teman-temannya kalau dia udah ngaku, udah minta maaf. Terus kamu nggak maafin dia, ya kamu yang kena nanti gitu loh. Jadi dia pingin ada taktik supaya dia puas. Emang dia nyesel, kayak dia takut sendiri karena dia red flag, tapi ada dimana dalam perjalanan ini dia kayak ditutupin pintu hatinya ya. Di situ ada Nine of Swords gitu. Ada hal yang melukai pikirannya, melukai batinnya, bahwa dia tuh senang sekali menjaga reputasi, tapi reputasinya sudah mulai
rusak gitu namanya karena ada perselisihan dengan kamu dianya ya. Terus di sini ada King of Wands. Tuh, dianya orangnya suka nantang sih, ya. Di situ kelihatan King of Wands, dia nantang ke kamu gitu. Tapi dia memang iya memilih pergi menjauh dari kamu, tetapi bukan berarti dia ini kayak udah diam gitu, nggak akan ngelakuin apa-apa, enggak. Justru dia udah kayak masang strategi gitu loh. Dia pengen ngelakuin sesuatu sampai dia dapet puas gitu. Orang ini jahat banget nih ya, dia nggak mau dijahatin sama orang lain, dia juga baperan, tapi dia suka mengadu domba, mengadu-adu dan mengarang cerita yang membuat pada akhirnya nanti itu kemakan dia sendiri sih ya. Di sini ada Queen of Pentacles, dia udah wanti-wanti nih ke diri dia karena dia ngerasa itu bisa memakan dia gitu, bisa berbalik lah omongan jahat itu ke dia, dia ngerasain gitu loh, udah ngerasain, tapi dia masih melakukan hal yang sama ke kamu karena dia membenci kamu. Atau di sini kita lihat dia pingin apa sih, kok jadi seperti ini, ruwet dan rumit ya. Oke, yang aku lihat sebetulnya dia memang punya banyak beban ya, bisa jadi orang ini tuh punya banyak hutang, tanggung jawab gitu ya, tapi dia tidak terlihat oleh orang-orang, tapi mungkin kamu doang yang ngerti ya. Dia banyak kekurangannya, yang banyak yang dia tutupi tentang keaslian dia. Dia sebetulnya di sini banyak pikiran karena dia banyak sekali berbohong gitu. Oke, ada Queen of Cups. Dia seperti sedang mencari sebuah ide, di mana ide ini dia gunakan untuk bisa melawan lah, menjawab omongan, atau dia bisa menyangkal apa yang udah kamu tunjukkan ke dia gitu, yang kamu tujukan ke dia. Makanya dia akan ngerti setiap pertanyaan yang kamu kasih. Kalau sampai berantem gitu ya, tuh sambil ngomong, sambil mungkin sakit hati, kecewa, pokoknya berantem lah intinya. Itu pengen menang, tetap pengen menang teman-teman. Ya walau bagaimanapun di sini kamu nggak ngelawan dia sih, aku lihat di sini ada Queen of Swords, jadi nyuekin dia ya. Kamu nggak peduli masa bodoh. Tuh kan ada Six of Wands, kamu udah merasa menang dengan cara kamu menjaga jarak dengan dia tanpa bicara atau marah-marah ya. Ada Six of Wands, kamu menang di sini, nyuekin dia, bener-bener tidak membuat perlawanan apa-apa yang membuat si dia ini jadi kayak kikuk ya teman-teman ya, karena dia takut, dia malu bercampur aduk, sudah membuat kamu jelek gitu ya. Terus pada akhirnya ketahuan dah semua yang buruk-buruknya di dia satu persatu, kan ngeri ya. Pokoknya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini seluruhnya itu sebetulnya sudah ada jalannya masing-masing, sudah ada takdirnya yang ditentukan oleh Tuhan semesta. Dari tanggal lahir kita kan bisa lihat matriks destinasi kelahiran kita ya. Kita bisa mengetahui apa kesalahan kita, apa yang harus kita hindari, mengenal diri kita bagaimana dan seperti apa pasangan kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Jadi semua ini sudah tertulis, sudah tertera, akan menjadi perjalanan hidup kita. Jadi bekalnya apa dari pembacaan ini teman-teman? Memang harus dicuekin kalau orang jahat itu. Udah gitu, gak perlu mendapatkan pelayanan atau kamu balas. Kalau bisa kamu melayani dia lagi balik, bantuin dia lagi balik. Supaya apa? Iblis yang membenci kamu itu lama-kelamaan terkikis. Dia akan sadar, dia akan sayang sama kamu. Tapi kalau sudah mendarah daging sampai ke anaknya, sampai mungkin ke keluarganya, misalkan dia udah menikah ya, ini yang paling bahaya. Dia mungkin gak akan selamat ya, meninggal lebih dulu. Bisa jadi kamu pada saat membacakan doa itu pas banget ya, dia sudah mengerjakan kejahatan seribu kalinya gitu kepada kamu, dan jatahnya dia udah habis tuh, nanti dibalikin ke dia semua dalam bentuk penyakit. Entah penyakit yang ada di hati, jadi liver, atau di ginjal, atau di otak ya, semua itu akan mungkin terjadi
Jadi teman-teman di sini harus jaga diri, terutama mulut kita, jangan gampang menilai sesuatu gitu dari orang lain kalau belum kenal banget, karena belum tentu siapa yang dekat itu akan tahu bagaimana kehidupan seseorang gitu ya. Kita lihat Rising Sun Moon dari zodiak apa, ada Gemini ya, lalu Aries, ada Cancer, Taurus, Aquarius, Aries lagi, Sagittarius, Aries, Aquarius, Leo, Aquarius, Libra, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Sagittarius, Leo, dan udah. Kita lihat untuk inisial namanya. Teman-teman jangan dibales ya. Karena di sini karma itu akan berjalan kepada dia kalau kamu nggak balas. Pokoknya nggak usah dibalas ucapan sama perbuatan. Biarkan capek dengan sendirinya. Biarkan dia berpikir sendiri ya. Nanti dia nangis-nangis sendiri gitu, meminta ampun. Tapi tetap aja bakal ngalamin kok apa yang dia lakukan ke kamu, dia akan alami dan lebih dahsyat gitu, dan lebih dahsyat dipermalukannya. Mungkin kamu bisa melihat dan menyaksikannya nanti. Makanya kalau kamu punya nomor kontaknya jangan dihapus, jangan diblok. Nanti kamu akan lihat dia bikin statusnya kayak apa ya, tentang penderitaan, tentang kesedihan. Nanti kamu akan tahu banyak. Kalaupun berbohong, kamu juga bisa menangkap dari cerita yang mungkin kamu rasa cuman kamu yang punya perasaan, atau bisa menangkap energi kebohongan orang ini. Dan kamu juga nanti yang akan membukakan jalan pintu gerbang dia untuk jadi orang yang sadar. Kalau dia tidak bisa sadar, maka mungkin dari peringatan ini sebentar lagi dia banyak dirundung masalah yang tiada henti sampai dia berada di puncak kesadaran untuk berubah dan insaf diri. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Siapa orangnya ya, kalau di laki-laki dia sering pakai topi atau pakai peci lah ya, atau dia sering suka bawa sesuatu ya, mungkin kebiasaan dia tuh bawa apa kalau kemana-mana, handphone kah, sisir kah, kayu kah ya. Kalau perempuan itu rambutnya panjang sampai dada, rambutnya agak ikal bawahnya atau mungkin ikal semuanya ya. Terus dia juga mungkin seorang pemimpin grup, atau dia seorang yang dipercaya gitu teman-temannya, ataupun dia sendiri. Mungkin dalam grupnya ada orang yang rata-rata punya nama, punya kekuasaan ya. Dan kenapa orang ini memiliki kebencian seperti itu? Karena dia nggak suka aja dari awal. Karena dia nggak suka aja dari awal sama kamu, karena dia ngerasa dia lebih dari kamu gitu ya, tapi kamu lebih banyak didengerin, dihargain karena kesederhanaan kamu, tapi dia tampil baik, tampil elegan ya, tapi sayang hatinya kurang baik, kurang bijaksana ya. Tapi dia punya nama sih sebetulnya, dia bener-bener gimana ya teman-teman ya, dia dibaikin sama semua orang, tapi dia di dalam batinnya nggak tenang, keingetan akan perbuatan yang dia lakukan. Emang dia salah gitu, dia salah, dia ngaku dia salah, dia ngelakuin itu, tapi dia gengsi untuk minta maaf karena mungkin dia berada pada posisi kerja yang enak, atau dia punya keahlian khusus sehingga kamu nggak bisa ya nggak mau kali ya buat ngedeketin dia, buat baik sama dia gitu. Tapi orang-orang semua pada baik sama dia karena ya emang orangnya banyak keahlian gitu. Cuman ya cuman kamu aja yang tahu bagaimana, karena kamu adalah orang yang paling bisa menangkap energi dia, karena emang dia sendiri kalau ada kamu itu kayak masang energi yang jelek gitu ya. Jadi kerasa lah sama orang. Ya, siapapun orang yang punya niat jelek, niat jahat, tidak tulus, tidak suka, kalau ketemu dengan orang yang tidak disukainya, maka orang yang tidak disukainya itu akan merasakan hawanya, akan merasakan energi seseorang yang tidak menyukai dia. Kayak gitu. Walaupun itu misalkan jauh gitu ya, mungkin lewat status doang, tapi bukan mengarah ke kamu, tapi kalau nggak suka kerasa gitu ya, terasa sama kamu. Apalagi dekat.
Oke, teman-teman semuanya dimaafin aja, jangan mencari perlindungan, jangan mengklarifikasi apapun karena itu akan membuat keruh suasana. Biarkan ya, terkadang yang menolong kita itu bukan manusia tapi adalah kondisi atau situasi nanti. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Ya, semua akan terbuka dan dia akan mendapatkan ganjarannya. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dah semuanya. See you.